Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar IPA ya. Sebelumnya jangan lupa kalian like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Oke. Perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan ini sama halnya dengan reproduksi ya. Pengertian dari reproduksi itu sendiri merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan baru. Tujuan dari reproduksi itu yaitu untuk mempertahankan dan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Kemudian, reproduksi hewan vertebrata terjadi secara generatif atau pembuahan yang didahului dengan adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Next, sistem reproduksi vertebrata yaitu melalui fertilisasi. Pada fertilisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Sedangkan pada perkembangan embrio dan kelahiran keturunan dibagi menjadi tiga, vivipar, ovovivipar, dan ovipar. Nah, kita bahas di slide selanjutnya ya. Golongan hewan vivipar, ciri-cirinya itu ada janin tumbuh di dalam rahim induk betina, contohnya sapi. Sapi itu akan mengandung ya, sapi, kambing, paus termasuk vivipar. Nah, janin ini memperoleh makanan dari mana? Dari induknya, jelas karena janinnya itu berada di dalam perut induknya. Kemudian mempunyai kelenjar susu yang nantinya akan menyusui anaknya ya. Janin ada di dalam tubuh induknya. Itu ciri dari vivipar. Kemudian yang kedua, ovovivipar. Ovovivipar yaitu di dalam perut induknya terdapat telur. Ya, zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur dan menetas di dalam tubuh induknya. Menetasnya itu masih di dalam perut induknya. Kemudian baru dikeluarkannya berupa apa? Anaknya itu langsung keluar ya. Contohnya ular boa, ular sanca, platypus, hiu, ikan pari, cucut pasir, dan kadal. Makanan diperoleh dari mana? Dari dalam telur, bukan dari tubuh induknya. Kemudian tidak memiliki kelenjar susu ya, semuanya itu tadi contohnya tidak memiliki kelenjar susu kecuali platypus. Kemudian anak keluar dengan proses dilahirkan. Yang ketiga yaitu ovipar. Ovipar contohnya ada ayam, bebek ya, burung, buaya, cicak, itu semuanya bertelur ya. Telurnya itu nanti dikeluarkan dari induknya. Embrio tumbuh di luar tubuh induknya, yaitu di dalam telur. Telur nanti ini akan diengkrami sehingga nanti telurnya menetas ya. Selanjutnya, ciri ketiga perkembangbiakan hewan tersebut memiliki kesamaan. Yang pertama, pembuahan membutuhkan induk jantan dan betina. Perkembangbiakan menghasilkan individu baru. Perkembangbiakan secara kawin yakni melibatkan pertemuan dua sel kelamin jantan dan betina. Yang keempat yaitu sifat individu baru atau keturunan sama dengan sifat induknya. Itu ya. Nah, sekarang Pisces atau biasa disebut dengan ikan ya, kelompok ikan. Kelompok ikan ini termasuk ovipar dan secara fertilisasi eksternal ya itu. Kemudian amfibi. Kalau amfibi itu contohnya katak ya, itu termasuk ovipar dan fertilisasinya eksternal juga. Kemudian reptilia, reptil contohnya itu kadal, itu reptil ya, buaya itu reptil. Dengan ovovivipar dan ovipar dan fertilisasinya secara internal.
Selanjutnya yaitu Aves, ya. Ovipar dan fertilisasinya itu internal. Kemudian mamalia itu yang menyusui yaitu dengan cara vivipar dan fertilisasinya yaitu internal atau di dalam, ya. Sistem reproduksi invertebrata ini dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Pada aseksual ini ada pertunasan dan regenerasi. Perbandingan antara reproduksi aseksual dan seksual. Aseksual induknya itu 1, seksualnya 2. Organ-organ vegetatif itu aseksual, kalau yang seksual itu organ-organ seks, ya. Kalau aseksual itu melalui proses pertunasan dan regenerasi. Kalau seksual mengalami pembuahan atau fertilisasi. Pembelahan selnya aseksual secara mitosis, kalau seksual secara meiosis. Itu sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, ya. Kemudian sifat keturunan terhadap induknya, kalau aseksual itu identik atau sama, kalau seksual itu bervariasi karena jumlah induknya itu ada 2. Jadi bisa yang nanti seperti induk satunya atau bisa juga seperti induk yang satunya lagi, gitu ya. Kemudian reproduksi aseksual invertebrata yaitu pertunasan. Pertunasan ini ya, yaitu pembentukan tunas kecil yang serupa dengan induknya. Contohnya itu Hydra sp, nama latinnya, ya. Nah, kalian perhatikan, di sini ada medusa. Medusa dewasa melepaskan telur. Kemudian medusa dewasa juga mengeluarkan sperma. Sperma miliknya jantan, sel telur miliknya betina. Ini nanti bertemu, ya. Kemudian bertemu membentuk apa? Zigot. Zigot akan berubah menjadi larva planula. Dari larva planula akan menjadi koloni muda, kemudian menjadi koloni dewasa. Pada koloni dewasa ini memiliki bagian-bagian, ya, ada rongga gastrovaskuler, kemudian ada tentakel, ada mulut, ada polip untuk memakan, itu ya. Pada polip ini ada bereproduksi secara aseksual dan medusanya ini disebut juga dengan tunas medusa, ya. Selanjutnya yaitu regenerasi. Perkembangbiakan dengan memotong bagian tubuh, kemudian potongan tersebut akan membentuk individu baru. Contohnya itu cacing planaria. Nah, di sini sudah ada gambarnya, bisa kalian amati, ya. Itu caranya regenerasi dengan memotong tubuhnya dan potongan-potongan itu akan membentuk individu baru. Kemudian reproduksi seksual dan pada invertebrata, individu baru bertelur dari telur. Ini individu baru terbentuk dari telur yang tidak dibuahi. Itu contohnya madu, ya. Ada ratu, ada bejantan. Ratu ini betina, bejantan laki-laki, ya. Kemudian pada ratu ini ada 32, ini 16 akan mengalami meiosis dan mitosis. Nah, ini terjadi partenogenesis. Di sini menghasilkan lebah, pekerja atau jantan, bisa jadi betina dan ratu atau bejantan, gitu. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita sudahi terlebih dahulu. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada pertanyaan bisa ditanyakan, ya, lewat komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.